Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Salmawati SIP MSc, dosen tetap program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Tata Kelola Pemerintahan Desa. Saya mengajar mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Desa pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Desa merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus 21 WP 12309. Adapun deskripsi mata kuliah pemerintahan desa, yaitu mata kuliah ini memperkenalkan peran dan tanggung jawab pemerintahan desa dalam pembangunan lokal serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan pemerintahan desa, memahami peraturan, kebijakan terkait tata kelola pemerintahan desa, serta mengelola sumber daya alam dan anggaran pemerintahan desa secara efisien dan efektif. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipasi, dan berbasis pengalaman nyata. Di antaranya, 1. Ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori tata kelola pemerintahan desa. Yang kedua, diskusi kelompok, mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Yang ketiga, project based learning, di mana mahasiswa turun ke desa untuk menyusun program sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran CPL 2, yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan pemerintahan desa. CPL 5, mahasiswa mampu mengembangkan kebijakan dan program desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain: 1. CPMK 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi peran dan tanggung jawab pemerintahan desa dalam pembangunan lokal. 2. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan pemerintahan desa. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengelola sumber daya alam dan anggaran berbasis pemerintahan desa secara efektif dan efisien. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengatasi, dan permasalahan yang muncul dalam pengelola pemerintahan desa. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan kebijakan dan program desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan. Media pembelajaran pada mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Desa ada 2, yang pertama RTS dan modul, yang ketiga PowerPoint, studi kasus, dan artikel. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Desa, yang pertama 1. Konsep dan prinsip tata kelola pemerintahan desa. 2. Peran dan tanggung jawab yang baik dalam pengelolaan pemerintahan desa. Yang ketiga, struktur dan fungsi tata kelola pemerintahan desa. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam. Yang kelima, anggaran pemerintahan desa. Keenam, berkomunikasi dan koordinasi pemerintahan desa. 7, struktur organisasi pemerintahan desa. Kedelapan, kebijakan dan program pemerintahan desa. Yang kesembilan, program pemberdayaan masyarakat desa. Adapun kriteria penilaian pada mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Desa, yaitu penilaian dalam mata yaitu ada mencakup 5 komponen, yaitu kehadiran sebesar 20%, tugas proyek sebesar 10%, tugas kelompok sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 30%. Saya menerapkan rubrik penilaian yang struktur dan terukur sebagai acuan dalam mengevaluasi capaian pembelajaran siswa. Hasil evaluasi tersebut saya sampaikan secara terbuka sebagai bagian dari proses umpan balik yang konstruktif. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen membangun pelajaran
yang berorientasi pada mahasiswa guna mendorong terbentuknya lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap dinamika perubahan, serta memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan profesional di bidang pemerintahan. Baik, untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar hari ini teman-teman? Baik ya. Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita pertama-tama baca doa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi kemarin ini sudah pertemuan keberapa? Pertemuan keempat ya. Oke, jadi sebelum kita memulai materi pada hari ini, mungkin kita akan mereview kembali pertemuan kemarin. Mungkin ada teman-teman yang bisa mereview kembali pertemuan minggu lalu, apa kita belajar apa dan kita menjelaskan apa. Mungkin ayo, ada yang bisa? Oh ya, silakan, Saudari Risat ya, silakan. Di sini saya akan mereview materi kemarin tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem pemerintahan desa atau penelitian desa ya. Nah, penelitian desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh kelompok masyarakat dan memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Oke. Dan di desa juga ada memiliki struktur pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Oke. Dan desa juga memiliki anggaran yang memprogrami pemerintahan desa. Oke. Ini saja saya lanjutkan. Oke. Ini melanjuti mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Oke. Yang kita tambahkan sedikit mengenai sistem pemerintahan desa, yaitu desa adalah sebuah wilayah yang dimana dihuni oleh kelompok masyarakat, dan desa juga memiliki batas wilayah, dan batas wilayah itu sudah ditetapkan dan dipatok berdasarkan adat dan istiadat. Contohnya kalau menjaga desa itu di suatu wilayah berarti ada batas-batasnya. Ini juga suatu desa memiliki yang disebut sebagai badan pengawasan kampung, yaitu Bamuska. Kalau kita di sini menyebutnya Bamuska. Ya, fungsi dari Bamuska itu sebagai lembaga yang mengawasi kinerja dan dan dari pemerintah desa itu. Oke. Bamuskam itu juga menerima dan menampung aspirasi masyarakat. Pada saat 2 atau 3 tahun ke depan akan menjalankan program pemerintahannya, nanti masyarakat itu yang mengajukan atau menyampaikan, Pak, ini nanti 5 tahun dan berapa tahun ke depan ya program ini yang nanti kita jalankan. Dan desa juga memiliki pendapatan. Contoh, ada 2 pembedaan, yaitu ADD dan DD. DD itu adalah anggaran dana desa dan ADD adalah anggaran pendapatan desa. Contoh, kalau DD adalah anggaran yang bersumber dari APBDN, sedangkan ADD adalah anggaran yang berasal dari APBD. Mungkin itu saja mengenai sistem pemerintahan desa yang saya review kembali. Oke. Ada lagi? Oh ya, silakan. Saudari ini saya. Perkenalkan, nama saya Herolisa. Ya. Saya ingin mereview kembali yang pertemuan sebelumnya yang disampaikan. Oke. Juga menambahkan dari Freddy dan juga Risa. Itu kemarin tentang apa sih pengertian desa. Nah, pengertian desa itu kan sekelompok masyarakat yang memiliki adat tersendiri di suatu wilayah dan juga memiliki pemerintahan sendiri, di mana ada letak geografis dan mata pencarian sendiri. Mungkin kalau di wilayah pesisir ada agrarisnya. Terus ada juga struktur perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, terus sekretariat dan juga badan permusyawaratan desa.
di mana di situ juga ada asas pemerintahan desa yang intinya ada kekeluargaan, ada gotong royong, kebersamaan, dan rekognisi. Dan juga anggaran tadi sudah dibahas sama Risat dan juga Freddy. Jadi saya hanya menambahkan itu. Oke, terima kasih. Itulah tadi ada 3 review dari teman-teman kalian dengan pembelajaran pertemuan kemarin. Jadi selanjutnya kita akan materi pada pertemuan hari ini yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi sistem penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan perangkat kerja yang mengatur tata kelola dalam rangka punya tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Nah, sistem ini mencangkup berbagai aspek seperti struktural pemerintahan, terus kewenangan, fungsi, hingga mekanisme pengambilan keputusan. Terus pemahaman yang mendalam mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan desa ini sangat penting dari para pejabat desa, akademis, masyarakat umum. Hal ini akan membantu untuk mendorong bagaimana tata kelola pemerintahan itu berjalan dengan baik dan terarah. Jadi selanjutnya ini struktur pemerintahan desa ya. Tadi sudah disampaikan disunggun Saudara Risat dengan Edi. Kalau di dalam struktur pemerintahan desa itu ada namanya kepala desa. Nah, siapa itu kepala desa? Jadi kepala desa ini kepala dalam suatu pemimpin. Jadi sama kalau misalkan kita membahas tentang tata kelola pemerintah Indonesia ataupun ada namanya presiden ya. Kalau di desa itu ada namanya kepala desa. Terus kepala desa adalah pemimpin tertinggi di desa. Kepala desa memiliki tugas wewenang yang luas. Mereka bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dan pengelolaan yang ada di pembangunan di wilayah desa. Nah, ini otomatis kepala desa ini tidak sendiri ya dengan mengelola banyaknya masyarakat, terus banyaknya kepala keluarga di desa. Tidak mungkin memilih hanya kepala desa saja. Kepala desa memiliki perangkat desa. Nah, siapa saja? Ada sekretaris desa, ada sekretaris, bendahara, terus divisi pemerintahan, divisi UMKM, ekonomi, apalagi pariwisata, banyak lagi. Nah, seperti yang di atas ya, sejumlah penjabat yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas wewenangnya. Mereka bertanggung jawab atas berbagai bidang pemerintahan seperti tadi administrasi, keuangan, dan pembangunan. Jadi terus setelah sudah ada pemimpin, sudah ada yang bantu, biar berjalan dengan baik sistem pemerintahannya itu ada apa? Nah, ada badan musyawarah desanya. Jadi merupakan lembaga perwakilan masyarakat, memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Jadi kalau misalkan tidak ada tidak ada musyawarahnya desa, ya ini pemimpinnya tadi kepala desa dengan perangkat desanya nanti berjalan tidak terarah. Kalau ada yang mengawasi, ada perkumpulan kan bisa mereka saling bekerja sama bagaimana untuk menciptakan desa yang bagus atau yang terarah. Apa saja sih kewenangannya kepemimpinan desa? Pertama itu satu, menyelenggarakan pemerintahan desa, membuat melaksanakan peraturan desa atau perdes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kepala desa dengan perangkat desa tidak sembarang melakukan apa-apa di desa, tetapi mereka punya peraturan tersendiri bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa. Terus yang kedua, membina dan mengembangkan masyarakat. Membina mengembangkan masyarakat itu bagaimana? Membina mengembangkan potensi masyarakat di desa berbagai bidang seperti pendidikan, terus kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya ya. Ibu contohkan mungkin salah satunya kalau ekonomi. Jadi mungkin di desa ada misalkan pariwisata. Nah, itu bagus. Bagaimana dibina masyarakat untuk mengembangkan wisata. Salah satu contoh mungkin air terjun. Terus bagaimana air terjun ini, pariwisata ini dikenal di luas daerah, otomatis pembinaannya seperti apa tadi? Membikinkan media sosial, terus membantu untuk promosi, terus bagaimana kalau tidak ada dananya nanti bagaimana kepala desa dengan perangkat desa ini membantu biar mendapatkan dana. Oke, yang ketiga pelaksanaan pembangunan desa. Nah, pelaksanaan pembangunan desa di sini ada merancang, melaksanakan, mengawasi pembangunan desa, baik dari sumber dana desa, APBD maupun swadaya masyarakat. Nah, pelaksanaan pembangunan desa ini, luar biasa kita sebut dengan adanya APBD. APBD itu sekarang di desa itu sudah banyak ya, bukan lagi lumayan tapi sudah banyak. Jadi, nah di sini tugasnya kepala desa, masyarakat tadi sama perangkat desa dia harus menelisiri desa. Apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat saya? Jadi melakukan pembangunan jembatan rusak antara perbatasan desa satu dengan yang lain. Nah itu
dilakukan pembangunan sesuai dengan APBD yang ada. Apalagi mau 17 Agustus biar masyarakatnya kelihatan kerjasama dengan kampung lain, desa lain. Nah, itu bisa diadakan lomba 17 Agustus di desa itu sendiri. Nah, itu untuk menjalin kerjasama dengan desa lain. Terus yang keempat, mengelola aset desa. Nah, di sini banyak seperti masalah-masalah di desa, mengelola aset desa seperti tadi yang Ibu contohkan. Salah satunya ekonomi. Ada air terjun tidak dikelola dengan baik, padahal itu salah satu aset desa dan tidak setiap desa itu punya aset itu. Jadi seperti tadi air terjun. Jadi mengelola memelihara aset desa seperti tanah, bangunan, peralatan menunjukkan kegiatan pemerintah dalam pembangunan. Jadi itu yang pertama tadi pariwisata. Yang kedua, ini sudah tadi pemerintahan desa sudah bangun masyarakat dengan yang lain sudah bangun jembatan. Masyarakat itu sendiri jangan dirusak fasilitas yang sudah dibangun. Nah, tapi harus dipelihara dengan baik biar itu berkepanjangan. Nah, itu kewenangan pemerintahan desa ya. Ini pemerintahan desa, masyarakat, perangkat desa dengan masyarakatnya. Kalau orang bertanya kenapa harus ada pemimpin atau kalau tidak kenapa harus ada desa, kenapa harus ada perangkat desa di dalam, atau kalau pertanyaan teman-teman kita kenapa ada harus orang yang mengatur masyarakat. Nah, pertama biar pelayanan publiknya bagus. Yang kedua biar masyarakat itu memberdaya masyarakatnya juga bagus. Yang ketiga pengawasannya masyarakat seperti memberikan pelayanan publik yang bertugas kepada masyarakat desa meliputi layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial. Jadi hari ini masyarakat atau teman-teman mungkin teman-teman ada yang dari desa, pasti semuanya kita berasal dari desa ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau orang tua kalian, tetangga kalian ada bermasalah, ada melakukan kesulitan, datang di desa karena memang itu saudara desa. Ada yang sakit datang di desa. Ada yang mungkin ekonomi kalangan bawah datang lapor, oh bapak ini masalahnya yang seperti ini. Jadi bagaimana desa akan menyelesaikan, karena ya memang tugasnya pelayanan publik. Pelayanan publik itu bagaimana kita memberikan pelayanan orang lain untuk mencapai tujuan yang ada. Terus pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam membangun dan mengambil keputusan. Jadi kalau ada apa-apa, ada pembangunan dalam kampung atau ada mengambil keputusan, jangan perangkat desa saja sama desa yang ambil keputusan, tapi mari seperti yang di depan tadi ada namanya musyawarah ya. Jadi mari kita kumpulkan masyarakat yang ada untuk musyawarah. Sampai di sini ada yang bertanya? Fadila? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Fadila Izzatul Nisa. Ibu, di sini saya ingin bertanya tentang kepala desa. Iya. Ibu kan tadi menjelaskan kepala desa di struktur pemerintahan desa. Iya. Saya ingin tahu bagaimana mekanisme pemilihan kepala desa dan masa jabatannya itu seperti berapa lama. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi ya seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, kepala desa itu suatu pemimpin. Jadi untuk menjadi kepala desa itu tidak mudah juga. Pertama, itu semua akan dipilih di musyawarah kepala desa. Jadi biasanya sama kalau ada memilih presiden ya, ada pemilu juga di desa. Jadi siapapun yang terpilih kita menggunakan hak suara, semua masyarakat berhak memilih untuk datang memilih kepala desa. Nah itu, jadi siapapun yang naik menjadi kepala desa antara kepala desa A dan B, jadi siapapun hasil pemilihan itu sesuai dengan pemilihan masyarakat maka itu yang sah yang ditetapkan dalam sidang KPU. Terus untuk jabatan kepala desa, jadi untuk kepala desa pada hari ini jabatannya 4 sampai 5 tahun. Tetapi ada peraturan baru kalau nggak salah, ada peraturan baru kalau nggak salah kemarin. Apakah hari ini sudah diterapkan Ibu? Belum ada dokumen resmi dari pemerintah kalau desa atau kepala desa itu diterapkan sampai 8 tahun. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan nama saya Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dari tadi saya mengikuti materi yang Ibu jelaskan. Yang saya ingin bertanya, pembinaan dan pengembangan masyarakat. Ya. Kepala desa dalam membina masyarakat dalam suatu desa, kira-kira ada yang diprioritaskan dalam pengembangan itu. Oke. Apa saja kira-kira? Oke. Tolong jelaskan salah satu Iya. contoh. Terima Oke. kasih. Oke. Jadi untuk pembinaan tadi yang kepala desa lakukan ke masyarakat itu yang diprioritaskan. Otomatis yang diprioritaskan itu apa yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu contoh yang Ibu jelaskan tadi, misalkan masyarakat di sana lebih banyak petani.
atau lebih banyak masyarakat yang mungkin tanam pisang, otomatis yang diprioritaskan untuk pembinaan masyarakat mengundang pemateri dari luar bagaimana membuat wirausaha dari pisang tadi. Nah, salah satunya dari inovasi yang sekarang mungkin kalau teman-teman teman-teman lihat sekarang kalau untuk yang keripik pisang itu sudah banyak ya. Nah, salah satunya mungkin inovasinya sekarang ada namanya banyak ya sebenarnya untuk olahan pisang, makanan pisang sekarang ada namanya, kalau sekarang yang tren kalau bisa jadikan oleh-oleh mungkin dari Sorong ke dibawa pulang biasanya kan ada namanya bolu pisang, terus ada namanya apalagi yang keripik pisang yang berbagai macam rasa. Kalau biasanya kan keripik pisang biasa kan cuma satu rasa, sekarang sudah banyak, ada yang coklat, ada yang berbagai variasi. Jadi betul-betul kepala desa ini bisa menganalisis ekonomi masyarakat dan manfaat yang harus dilakukan di masyarakat itu sendiri. Jadi kalau misalkan tadi banyak pisangnya, terus yang kedua itu banyak lagi pohon kelapa. Apa yang digunakan? Bikin tempat-tempat mungkin, apalagi kalau pinggiran laut, pantai. Nah, itu dia kan bisa dari wisata. Di sini ada pantai pantai A, disediakan minum kelapa muda. Dipromosilah kelapa muda itu bagaimana segar, diminum apa. Jadi orang berdatangan untuk menikmati kelapa muda tadi dengan berbagai olahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi pendapatan itu masuk ke masyarakat itu sendiri dan ekonomi masyarakat sendiri itu terangkat. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, Saudara Puput ya. Perkenalkan, nama saya Catur Nasila Puput Anggita Kusumawardani. Ibu, di sini saya ingin bertanya, apa tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di era sekarang? Oke. Terima kasih. Jadi kita di desa ini kan hidup berbagai suku dan budaya ya. Jadi otomatis itu ya setiap karakter atau setiap karakter masyarakat kita itu berbeda-beda. Ya kan? Ada yang lebih, kalau misalkan dikasih aturan besok bapak-bapak ibu datang ya di kantor desa kita rapat. Oke, ada yang datang, ada juga yang tidak datang. Nah, itu bagaimana bagaimana solusinya kepala desa biar datang untuk ini memberikan masyarakat, tapi melakukan sesuatu dengan melayani hati tulus. Seperti salah satunya contoh untuk memberikan biar masyarakat datang berbondong-bondong di perangkat desa. Biasanya kan orang untuk bukan merayakan sesuatu, untuk mengundang itu biasanya kan dihadiri dengan makan-makan atau ada pesta itu semacam perkumpulan masyarakat, bagaimana berbangga dilihat masyarakat itu datang di tempat itu, biar nanti setelah sudah makan baru diadakan bagaimana kita rapat ini sekalian. Nah, dan makanya tantangan hari ini untuk jadi kepala desa itu bukan semudah bermulus jalan mulus ya, tapi pasti banyak tantangan yang seperti itu. Mungkin banyak juga masyarakatnya yang keras, tapi kalau ada mereka yang acu tak acu, jadi tetap kita harus memberikan pelayanan dengan baik. Oke, jadi ini mungkin slide terakhir untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Kita sudah jelaskan tadi berbagai macam apa sih yang dilakukan biar di desa kita itu bagus. Ada upayanya, satu, meningkatkan kapasitas aparatur. Jadi orang yang perangkat desa tadi itu dia harus dia harus punya sesuatu itu bisa melayani dengan baik, bisa komputer dengan baik, bisa punya perhatian lebih kepada masyarakat, punya betul-betul tanggung jawab, disiplin, terus berani. Nah, harus punya itu, meningkatkan pendidikan. Kalau misalkan ada yang minus berarti diikutkan pelatihan. Terus yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, di sini memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan. Jadi di sini tetap kita harus mengundang apapun kegiatan di desa biar masyarakatnya aktif, baik dari pengawasan, perencanaan, terus pengelolaan, ada hasil musyawarah bagaimana dilaksanakan dengan baik. Tetap kita harus undang masyarakat. Terus transparansi dan akuntabilitas. Tadi bagaimana akuntabilitas dan transparansi itu dilakukan di desa dengan adanya tadi bantuan itu. Laksanakan dengan baik apa yang ada, betul-betul biar desa kita itu meningkat. Yang ketiga, sinergi antara lembaga. Meningkatkan koordinasi antara pemerintahan desa, pemerintahan daerah, dan lembaga terkait untuk mendukung program pembangunan desa. Nah, Ibu tadi sampaikan kalau untuk lembaga program desa itu tadi banyak.
Jadi kalau ekonomi berarti nanti ke dinas ekonomi. Kalau ada masyarakatnya pendidikan mungkin kurang mampu tidak bisa sekolah, nanti datang di dinas pendidikan. Oke, jadi ini slide terakhir dari pertemuan kita sebelum Ibu menyimpulkan. Mungkin teman-teman ada yang bisa menyimpulkan pertemuan pada hari ini? Ya, silakan. Ya, baik, saya akan memberikan kesimpulan pemerintahan desa. Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui satu, pelayanan publik, pembangunan desa yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya desa yang efektif, partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan berkelanjutan. Oke, itu tadi kesimpulan dari Saudara Brando ya. Oke, ada lagi? Oke, silakan Saudara Masita. Kesimpulan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan elemen penting dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan memahami struktur, kewenangan dan fungsi, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam mengelola desa. Oke. Mungkin di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya dapatkan, yaitu pemerintahan desa di Indonesia adalah sistem otonomi yang terkecil di Indonesia yang bertujuan untuk memperdayakan masyarakat melalui meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara partisipasif. Keberhasilannya bergantung pada kepemimpinan yang efektif, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Oke, terima kasih atas jawaban teman-teman. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan apa tadi materi yang Ibu sampaikan terkait sistem penyelenggaraan desa, yaitu merupakan elemen penting yang mendorong pembangunan kesejahteraan masyarakat ya, dengan memahami struktur, fungsi, dan mengubah keputusan dalam pemerintahan desa. Kita dapat meningkatkan tata kelola yang baik, berkelanjutan, dan peran aktif masyarakat. Jadi semua yang Ibu tadi jelaskan itu semuanya saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan desa yang berorientasi pada masyarakat, pada kesejahteraan rakyat. Oke, sebelum kita mengakhiri pada pertemuan ini, jadi Ibu akan kasih oleh-oleh buat kalian di rumah. Jadi ini ada tugas mandiri buat teman-teman. Jadi akan dikumpul di minggu pertemuan selanjutnya. Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tidak mungkin belum paham atau seperti apa, nanti bisa silakan hubungi Ibu ya. Oke, sudah ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Ibu punya kata-kata buat teman-teman. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Jadi itu teman-teman. Jadi itu motivasi yang biar kita semangat untuk menjalani hidup. Oke? Terima kasih untuk kelas pada hari ini. Jika ada salah itu datanya dari saya pribadi, jika ada benarnya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran pada mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong. Video ini digunakan salah satu syarat penyusun dokumen penyataan diri dosen untuk kunjung kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen Gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.